Unisbank Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Alima Azah dengan NIM 1805520089, kelas B1, semester 5, mata kuliah Pengauditan 2, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Semarang. Dengan beralamatkan di Jalan Kendeng 5, Bendanisor, Semarang. Saya akan mempresentasikan mengenai materi standar audit 560 tentang peristiwa kemudian. Tujuan saya mempresentasikan materi SA atau standar audit 560 tentang peristiwa kemudian, yaitu untuk memenuhi tugas UAS Pengauditan 2. Di sini saya akan memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Wida Alima Azah dengan NIM 1805520089, kelas B1, semester 5, mata kuliah Pengauditan 2, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Semarang. Sebelum saya mempresentasikan mengenai tentang standar audit atau SA 560 tentang peristiwa kemudian, saya akan menjelaskan sedikit apa itu peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian merupakan peristiwa selama periode tanggal neraca sampai selesainya pekerjaan lapangan. Auditor harus memberi penjelasan adanya peristiwa kemudian pada laporannya jika dampak peristiwa tersebut material terhadap laporan keuangan auditan. Peristiwa kemudian tersebut yaitu jumlahnya material, merupakan peristiwa penting dan bersifat luar biasa serta terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Melihat apakah peristiwa tersebut berdampak secara material terhadap penyajian informasi laporan keuangan klien. Daftar isi mengenai materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan mencakup ruang lingkup, peristiwa kemudian, dan tanggal efektif. Yang kedua yaitu tujuan. Yang ketiga yaitu definisi, dan yang keempat ada ketentuan. Ketentuan itu mencakup yaitu yang pertama ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang kedua ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Lalu yang ketiga, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Pendahuluan, standar audit SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut.
Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Paragraf 6. Tergantung pada penilaian risiko oleh auditor, prosedur audit yang disyaratkan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan oleh paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain, dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Paragraf 7 menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia, dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan, atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat, prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Peristiwa kemudian, laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa, yaitu yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan. SA 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Tanggal efektif. SA atau standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama 1 Januari 2013 untuk emiten, atau yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selama emiten. Tujuan auditor adalah untuk yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor
yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Definisi untuk tujuan SA atau standar audit ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan, yaitu tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. D. Tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. E. Peristiwa kemudian, yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan sebagai contoh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun, dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan dalam yurisdiksi yang lain. Proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor untuk menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA standar audit ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang
telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang didefinisikan dalam paragraf B, yang berbunyi, dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan yang mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan sebagai contoh, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA atau standar audit ini adalah tanggal yang lebih awal, yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa di dalamnya catatan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana didefinisikan dalam paragraf C yang berbunyi, laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Lalu, tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan mungkin merupakan pada tanggal saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Lalu, pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Ketentuan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana
prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf 6 sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode tersebut terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum memadai. Yang keempat, membaca laporan keuangan entering terakhir di entitas. Auditor, jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu, representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA atau standar audit 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku disesuaikan atau diungkapkan. Ketentuan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi, yaitu yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan.
bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka laporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11b I berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus yang pertama mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur audit untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan, atau yang B, menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang menyeliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal, atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka yang pertama, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam SA atau standar audit 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Atau yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Ketentuan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Ketentuan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut.
Yang ketiga, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku. Yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebabkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Dan yang ketiga, menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. D. Ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12, yaitu bila mana peraturan undang-undang atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11. Berkaitan dengan perubahan tersebut, dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus yang pertama mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan, atau yang kedua, menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan, dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Materi penerapan dan penjelasan lain tentang peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Tergantung pada penilaian resiko oleh auditor, prosedur audit yang disyaratkan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan oleh paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akan piutang.
Paragraf 7 menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6, namun prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat, prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia termasuk rekening koran bank. Paragraf A8 memberikan contoh beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan keterangan ini. Sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan oleh paragraf 7, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk: yang pertama, membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Yang kedua, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Atau yang ketiga, mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan telah terjadi? Yang kedua, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan surat hutang baru atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan? Yang keempat, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah untuk dimusnahkan sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir? Yang kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? Yang keenam, apakah penyesuaian akuntansi untuk tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Yang ketujuh, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan? Dalam kasus sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Kedelapan, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Lalu yang terakhir, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Lalu membaca risalah rapat, pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor telah terjadi membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan
dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. Materi penerapan dan penjelasan lain tentang fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Seperti yang dijelaskan dalam SA atau Standar Audit 210, syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Penggunaan tanggal ganda. Dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12A, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Berikut ini adalah sebuah ilustrasi tentang tanggal tambahan tersebut. Tanggal laporan auditor, kecuali yang berkaitan dengan catatan Y yang bertanggal tanggal penyelesaian prosedur audit terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatan Y. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Lalu, pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf 13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan. Tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Materi penerapan dan penjelasan lain tentang fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan
untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutori yang tepat. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Sekian materi SA atau Standar Audit 560 yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terima kasih telah menyaksikan presentasi yang saya sampaikan. Mohon di-like, subscribe, dan komen untuk syarat tugas UAS Pengauditan 2 saya. Dan kesehatan itu adalah anugerah. Jadi kita sebagai umat manusia wajib menjaga kesehatan dengan cara tidak keluar rumah bila tidak diperlukan dan memakai masker dimanapun kita berada, serta menghindari kerumunan dan menjaga imun. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.